Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilky Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Kita awali informasi pertama pemirsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akan terus berjalan. Kebijakan PPKM ini akan terus diambil sampai COVID-19 benar-benar terkendali. Terkait adanya perbincangan di masyarakat mengenai PPKM akan diteruskan atau tidak, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat masih akan terus dilakukan. Masih diteruskan. Ditolong setelah ini disampaikan bahwa PPKM tetap berlanjut sampai betul-betul kita yakin bahwa COVID ini 100% bisa kita kendalikan. Selain itu, Presiden juga meminta kepada jajarannya agar tetap mewaspadai COVID-19 meskipun kasus aktif saat ini tengah mengalami penurunan. Kasus terkonfirmasi kemarin 227 kasus. Memang ini sudah sangat rendah sekali, tetapi tetap kita harus waspada karena kasus aktif masih 6.192. Jadi agar ini kita waspadai, tetap kita waspadai. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebut bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia belum akan berakhir. Menurutnya konflik tersebut akan berkepanjangan yang dapat menyebabkan gejolak ekonomi global. Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung sejak dimulai pada 24 Februari 2022. Selama 3 bulan gejolak invasi Rusia dan Ukraina, banyak sektor yang ikut terdampak bahkan menyebabkan ketidakpastian ekonomi global. Hal ini pun disebabkan oleh kebijakan moneter Amerika yang lebih agresif dalam meredam inflasi hingga menyebabkan resesi di banyak negara. Oleh karenanya, Presiden meminta pengelolaan ekonomi makro maupun mikro harus betul-betul diperhatikan secara detail oleh kementerian terkait, utamanya di sektor pangan dan energi. Saya sudah minta kemarin pada Sekap agar setiap minggu seperti kita lakukan rapat terbatas mengenai PPKM, ini juga sama. Urusan pangan, urusan energi harus juga dilakukan mingguan, karena betapa pentingnya pengelolaan dua hal ini bagi stabilitas ekonomi kita, utamanya stabilitas harga dan barang-barang pokok rakyat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertolak ke Washington DC hari ini dalam kunjungan kerja pertemuan KTT ASEAN dan Amerika yang berlangsung pada 11 hingga 13 Mei 2022. Dalam pertemuan ini diharapkan berjalan kerjasama antara ASEAN dan Amerika, tentunya dalam berbagai sektor. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat dari tanggal 11 hingga 13 Mei 2022 bersama dengan delegasi untuk mengikuti rangkaian pertemuan ASEAN-US Special Summit atau KTT khusus ASEAN Amerika Serikat yang berlangsung selama 2 hari. Selain itu, dalam KTT tersebut, Presiden Republik Indonesia akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi pemimpin ASEAN dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Saat ini Indonesia menjadi koordinator kemitraan ASEAN Amerika Serikat periode 2021 hingga 2024. Indonesia mengharapkan KTT khusus ASEAN Amerika Serikat ini akan menghasilkan kerjasama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan.
Presiden akan kembali dari Washington, Amerika Serikat setelah rangkaian pertemuan selesai pada 13 Mei 2022 dan dijadwalkan tiba di tanah air pada Minggu 15 Mei 2022. Indonesia saat ini memegang koordinator kemitraan ASEAN Amerika Serikat periode 2021-2024. Indonesia berharap KTT khusus ini akan menghasilkan kerjasama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, bagi stabilitas, dan bagi kemakmuran di kawasan. Dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, ASEAN siap bersinergi dengan seluruh negara mitra ASEAN termasuk Amerika Serikat dalam mengembangkan kerjasama yang konkret, yang inklusif, dan saling menguntungkan. Kita memiliki tanggung jawab menjadi Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai, yang stabil, dan sejahtera. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mendorong pemerintah daerah untuk mampu menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Wapres saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia di Bali, secara langsung memaparkan hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan. Pemda harus mampu menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini terdampak akibat pandemi COVID-19. Kemudian, Wakil Presiden Ma'ruf mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM melalui instansi ekonomi dengan memfasilitasi kemampuan dan bakat generasi muda. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap produk usaha mikro kecil menengah sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Saya minta program-program lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi. Terkait hal ini, saya minta penyerapan APBD dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat apalagi mengendap di bank-bank daerah. Yang kedua, terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah masing-masing, ciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM di daerah melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.